Kalau dari sisi Mas Gun, apakah nanti implementasinya bisa lancar? Kemudian apa poin-poin yang menjadi perhatian Mas Gun? Jadi gini, saya melihat sebenarnya dari sisi komunikasi ya, itu prinsip komunikasi itu kan dipahami, harus dipahami oleh halayak luas, kemudian tidak menimbulkan kebingungan. Selain juga titik tekannya pada dua hal. Pertama soal narasi komunikasi kebijakan, itu penting sekali tuh, karena itu akan menstimulasi pemahaman publik. Narasi komunikasi itu menjadi urgent. Kemudian yang kedua adalah koordinasi. Ini menyangkut information role nanti, peran-peran informasi. Contoh narasinya dulu Mas kayak gimana? Oke, contoh misalnya soal narasi itu kan ada substansi beberapa peraturan dari pemerintah yang menurut saya harus disinergikan satu sama lain, dan itu kemudian dikomunikasikan ke publik secara jauh lebih terinci dan jauh lebih jelas. Contoh misalnya saya kasih contoh konkret. Ada Permenkes misalnya nomor 9 tahun 2020 di pasal 13 ayat 1E itu kan jelas bunyi itu membatasi moda transportasi. Itu pedoman loh, pedoman pembatasan sosial berskala besar. Kemudian seingat saya Permenhub itu sudah keluar, ada Permenhub 18 dan Permenhub 25. Itu bunyinya, saya udah membaca dua Permenhub itu kan label atasnya ada pengendalian transportasi, dan orientasinya sebenarnya pada tiga hal kan. Pengendalian transportasi di semua wilayah itu stressing point pertama, kemudian pengendalian transportasi di zona atau di daerah yang PSBB ya, ini kan tentu harus juga menjadi sebuah narasi yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah soal pengendalian transportasi hubungannya dengan mudik 1441. Ini kemudian muncul lagi Permenhub 25. Dan tentu orang akan mengaitkan juga dengan surat edaran dari gugus tugas. Seingat saya surat edaran nomor 4 tahun 2020. Nah, ini kan menyangkut hal yang kedua nanti, misalnya soal koordinasi dan hubungannya dengan information role, peran informasi. Misalnya nih soal membatasi moda transportasi, ya kan udah jelas eksplisit tuh kalau mengacu ke Permenkes. Tiba-tiba misalnya kalau ditarik, orang dengan kasar mendengar pernyataan atau public statement kemarin Menteri Perhubungan itu bisa salah tafsir tuh. Iya kan, yang soal bahwa ada kelonggaran kan soal moda transportasi sejak tanggal 7 Mei itu. Nah, ini kemudian bisa polisemi istilahnya dalam komunikasi, bisa multi makna, bisa multi tafsir. Seharusnya kemudian kalau kita runut ke substansinya, sebenarnya kan kembali ke protokol kesehatan seperti tadi Mbak Adita sampaikan. Jelas eksplisit tadi Mbak Adita di awal sebut bahwa mudik tetap dilarang. Tetapi ketika misalnya informasi lebih dulu muncul soal misalnya pernyataan Pak Menhub ya, moda transportasi dibuka lagi tanggal 7, artinya kan ada kelonggaran. Sementara kemudian ada ekspektasi publik jutaan orang ingin mudik gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kita semua energi positif bangsa ini sedang diarahkan pada satu hal yang sama, yaitu soal percepatan pengendalian COVID-19. Nah, di situ ada apa namanya, ekspektasi yang tinggi masyarakat yang biasa mudik setiap akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, interpretasi terhadap public statement pejabat publik yang kemudian bisa saja salah tafsir. Karena apa? Pernyataannya riskan untuk mungkin dipelintir, atau pernyataannya itu sangat riskan atau untuk dijadikan alasan di lapangan. Atau itu kemudian justru punya problem di tingkat implementasi di lapangan seperti Mas Arief tadi sampaikan. Tidak mudah misalnya nih di Permenhub 18 saja soal misalnya sepeda motor misalnya ya, yang berbasis aplikasi misalnya. Atau kemudian sepeda motor tidak boleh membawa orang gitu. Itu dalam prakteknya banyak sekali kemudian melahirkan problem di tingkat implementasi, karena masih banyak kok sepeda motor yang menarik berboncengan, kemudian juga misalnya sepeda motor berbasis aplikasi yang bukan hanya mengirim barang. Prakteknya kan di situ. Kalau Mas Gun melihat kultur bangsa kita misalnya, bagusnya disampaikan kalimat-kalimat yang seperti apa sih gitu? Ya, kalau yang tegas-tegas saja kah, atau yang bersayap kah, atau yang sebagainya? Kalau bahasa komunikasi kebijakan itu menurut saya harus clear, harus jelas. Indikatornya harus jelas, sanksinya harus jelas.
Karena kalau kemudian bahasa komunikasi kebijakan itu polisemi seperti tadi, atau koordinasinya kurang antar sektor, misalnya antara Kementerian Kesehatan, gugus tugas, Kementerian Perhubungan, itu sulit mengendalikan implementasi lapangan yang sangat teknis di bawah. Contoh misalnya kepolisian tuh di darat, kemudian juga orang-orang di maskapai, di bandara, dan lain-lain. Itu menurut saya akan mengalami yang disebut dengan chaosnya informasi. Bahasa tegas, bahasa jelas, bahasa clear itu yang harus dihindari dalam bahasa komunikasi kebijakan itu namanya equivocal communication. Komunikasi yang dibikin samar, bersayap, kemudian bisa menyembunyikan makna yang kemudian orang bisa juga memberi makna-makna tertentu yang sebenarnya tidak dimaksudkan. Termasuk di kebijakan yang ini? Iya, menurut saya berpotensi kalau saya tentu berpikir yang jauh lebih ideal. Baik. Ketika misalnya soal moda transportasi itu, sebaiknya ketika misalnya memang sudah ada surat edaran nomor 4 ya dari gugus tugas, Pak Doni duluan nih yang muncul bahwa ada catatan khusus beberapa orang yang diberi diskresi gitu ya untuk kemudian bergerak mobile dari satu tempat lain. Nanti teknisnya baru pada kementerian-kementerian. Baru kemudian Kementerian Perhubungan itu memperkuatnya narasi itu, tapi tetap narasinya pada pengendalian. Anda mengharapkan ini satu komando sebetulnya? Menurut saya information leadership. Itu yang paling pokok. Saya ingin tahu persis, kalau kita mulai hari ini, bagaimana cara mengimplementasikan konkret information apa tadi Anda sebut? Information leadership. Bagaimana cara implementasinya? Menurut saya dari atas, dari presiden, kemudian ke gugus tugas, very top level, dan semua leading sektor ini sekarang kan harus kemudian dalam satu irama yang sama, satu narasi yang sama dari presiden, terutama kemudian di bawah jajaran birokrasi, termasuk juga menurut saya dikendalikan juga oleh gugus tugas nih, leading sektor semua ini ketika menyangkut COVID-19. Ingat, kita masih tinggi, masih 13.645, ya kan? Itu harus di-highlight tuh. Jadi belum kemudian kita bernafas lega nih, karena apa? Kita harus mempercepat lagi endurance, termasuk juga daya tahan. Jangan kasih kendor ya gitu. Ya. Oleh karena itu menurut saya komunikasi menjadi sangat urgent. Banget. Apalagi misalnya di momen krusial seperti ini, misalnya akhir Ramadan, orang biasanya kemudian mudik, dan itu udah tradisi yang udah lama sekali. Maksud saya sih gini, bukan menyalahkan masyarakatnya, sama sekali tidak begitu. Masyarakat itu pasti benar, itu hebatnya, dengan segala macam alasannya kan. Tapi begini, bisa juga dong kita secara nggak langsung kan tadi kan Mbak Adita kan ingin mengajarkan begini, jangan hanya melihat dari misalnya judul, atau jangan melihat hanya dari kepalanya saja, tapi lihat turunan isi tubuhnya apa dari apa yang dijudulkan itu kan begitu. Masalahnya adalah menurut saya ya, substansi detail itu agak sulit di masyarakat kemudian membaca secara utuh. Karena apa? Siapa sih, seberapa banyak sih orang yang betul-betul membaca Permenhub itu secara detail loh ya. Permenhub 18, Permenhub 25, kemudian surat edaran. Itu berapa banyak yang membaca itu? Narasi-narasi itu kan muncul di media. Ketika narasi muncul di media seperti di televisi, maka yang kemudian akan didengar adalah opinion maker. Contoh misalnya pejabat publik, menteri, atau misalnya ketua gugus tugas, atau misalnya jubir COVID-19, itu yang setiap hari narasinya bergaung tuh, beresonansi di halayak. Makanya kehati-hatian itu menurut saya justru harus dimulai dari para pembuat berita ini. Mas Gun, kalau tadi kan menyampaikan leadership, information leadership. Apakah memang harusnya nantinya ke depannya satu saja yang muncul sehingga tidak banyak multi tafsir, atau gimana Mas? Ketika misalnya menyangkut narasi yang krusial bisa disalahpahami, menurut saya narasinya itu harus tunggal, narasinya itu harus jelas. Misalnya dari bahwa orang yang membicarakannya bisa beberapa orang, tetapi kemudian berangkat dari kata kuncinya itu sama. Misalnya kata kunci pembatasan moda transportasi atau pengendalian moda transportasi, itu kan jelas tuh. Artinya kalau bicara dua kata itu berarti pelonggaran nggak masuk dong di situ. Nah, harusnya ketika misalnya ada yang dilonggarkan,
dengan syarat-syarat tertentu itu sudah kemudian masuk misalnya di wilayah gugus tugas nih, Pak Doni atau orang di bawahnya atau jubir Covid misalnya. Itu yang kemudian menarasikan itu ke halayak sehingga kemudian satu pintu informasi. Di situ menurut saya penting sekali Mas Arief, karena apa? Ini berkejaran dengan hoax, berkejaran dengan informasi yang melimpah di media sosial, kemudian awamnya literasi di tingkat masyarakat, sehingga kemudian menurut saya seluruh pihak terutama pejabat publik yang punya ruang untuk mempublikasikan sesuatu, sampaikanlah